Bab 456, Rahasia Transformasi ke-9. Tolong jelaskan dengan jelas, senior, tanya Simu sambil tersenyum kecut, hatinya dipenuhi keraguan. Garis keturunan terbuang monyet batu terlalu rendah, dan warisan garis keturunan yang terkandung di dalamnya sudah sangat langka. Mengembangkannya menjadi garis keturunan kera besar hampir mustahil. Namun, kau memiliki kekuatan garis keturunan ini, dan setelah menyerap 2 tetes esensi darah dari leluhur kera putih, kau seharusnya memiliki lebih dari cukup untuk mengaktifkan ingatan warisan di dalam tongkat pembalik langit, kata kera tua berjubah hijau itu dengan santai. Mendengar ini, Simu terdiam. Mungkin ada cukup banyak orang dengan garis keturunan monyet batu, tetapi kebanyakan dari mereka bahkan tidak memenuhi syarat sebagai prajurit sejati di antara umat manusia. Paling banter, mereka hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Mudah dibayangkan betapa kecil kemungkinannya bagi orang seperti itu untuk bersentuhan dengan esensi darah kera besar. Singkatnya, dia sangat beruntung. Ngomong-ngomong, kera hijau senior, aku baru saja bermimpi aneh. Apakah ini juga berhubungan dengan ingatan yang diwariskan? Wajah Simu sedikit berubah, dan ia segera menceritakan kepada kera tua berjubah hijau tentang pertempuran yang baru saja dialaminya dalam mimpi, serta situasi dengan kera raksasa berkepala 3 dan berlengan 6 dari keluarga jin. Petik 2. Oh, aku tidak menyangka kau akan menyaksikan pengalaman ini. Kera tua berjubah hijau sedikit terkejut. Apakah ada yang istimewa dari pengalaman ini? Tanya Simu. Jangan terlalu dipikirkan. Apa yang kau lihat adalah situasi sebelum pertempuran terakhir leluhur kera putih dengan musuh. Tongkat pembalik langit begitu misterius sehingga mereproduksi situasi di hadapanmu saat itu. Ini juga bagus, kata kera tua berjubah hijau. Leluhur kera putih sangat kuat, tetapi dia tetap mati pada akhirnya. Siapa musuh yang dia hadapi saat itu? Mungkinkah naga emas berkepala 9 itu? Simu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Hehe, serangga kecil berkepala 9 itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan musuhnya yang tangguh. Sebelum kera putih menguasai seni misterius 9 revolusi, serangga kecil itu hampir tidak ada tandingannya. Tapi begitu seni kera putih berkembang pesat, satu jari kehendaknya akan menghancurkan serangga berkepala 9 itu menjadi debu. Kera tua berjubah hijau mendengus jijik. Simu tentu saja tersentak mendengarnya. Salah satu klon naga emas berkepala 9 memiliki kekuatan puncak tingkat surgawi, dan wujud aslinya setidaknya di atas tingkat Sein. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan tidak cukup untuk mengalahkan satu jari pun leluhur kera putih. Seberapa kuat leluhur kera putih itu sendiri? Siapa musuh sejati leluhur kera putih? Bagaimana ia bisa jatuh? Simu ragu-ragu, lalu bertanya. Kera tua berjubah hijau mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Aku juga tidak tahu. Aku hanyalah jejak spiritual kecil dari leluhur kera putih. Bagaimana aku bisa tahu segalanya? Kata kera tua berjubah hijau dengan sedih. Sayang sekali, Simu menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong soal kau, bocah manusia, aku benar-benar tidak tahu apakah kau beruntung atau sial. Tanya kera putih tua itu sambil mengelus gelas anggur dengan lembut. Apa maksudmu, senior? Tanya Simu, agak bingung dengan kata-kata orang itu. Dari esensi dan darahmu, aku bisa melihat bahwa kau mewarisi seni mendalam 9 revolusi dari leluhur kera putih, dan kau sudah mempraktikkan teknik ini, kan? Tanya kera tua itu.
Memang, Simu mengangguk dan berkata, jika kau mempraktikkan seni mendalam 9 revolusi sembarangan, cepat atau lambat kau akan mengalami kemalangan besar karena teknik ini, kata kera tua itu dengan nada menyeom. Tolongkan diri. Kenapa begitu? Tolong beritahu aku, senior, tanya Simu cepat-cepat, terkejut. Tahukah kau bahwa mempraktikkan seni mendalam 9 revolusi terhubung dengan takdir agung tertentu? Begitu kau mulai berlatih, kau tidak bisa berhenti, kau harus berlatih lagi dan lagi, berulang-ulang, sampai kau mencapai 9 revolusi. Tanya kera tua itu. Ini, aku tidak tahu. Senior, bolehkah aku bertanya, apa yang akan terjadi jika kita berhenti berlatih? Tanya Simu, agak terkejut. Begitu kita berhenti berlatih, praktisi akan merasakan dampak dari seni mendalam ini. Paling tidak, kekuatannya akan menghilang, dan yang terburuk, tubuhnya akan meledak dan mati. Setelah mengatakan ini, kera tua itu melirik Simu dan berbicara dengan tenang. Meskipun tidak ada rasa takut di wajah Simu, hatinya tentu saja mencelos. Tapi menurutku, dengan tubuh manusia dan garis keturunanmu yang belum berevolusi menjadi kera raksasa sejati, bahkan jika kau mewarisi seni mendalam 9 revolusi, aku khawatir kau hanya bisa berlatih sampai tingkat pertama, kan? Lanjut kera tua itu. Senior, aku bijaksana, memang begitu. Aku ingin tahu bagaimana cara mendapatkan formula untuk beberapa tingkat seni selanjutnya. Tanya Simu. Ceritanya panjang. Leluhur kera putih, dalam sebuah taruhan, meninggalkan tingkat kedua dan ketiga seni mendalam 9 revolusi di bawah batasan tongkat pembalik langit. Sekarang setelah tongkat pembalik langit ada di tanganmu, kau tentu bisa mendapatkan kedua tingkat ini. Namun, leluhur kera putih bersumpah untuk tidak mewariskan rahasia untuk 6 tingkat berikutnya, kata kera tua itu. Kalau begitu aku tidak akan pernah bisa mengolah seni mendalam 9 revolusi, dan akhirnya binasa dengan kekuatanku yang tercerai-berai. Senior, apakah kau punya solusi? Aku akan sangat berterima kasih jika kau bisa memberiku petunjuk. Simu menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Hanya ada satu cara untuk mendapatkan rahasia untuk 6 tingkat berikutnya, yaitu dengan pergi ke Tanah Suci Kinglan, sekte tempat leluhur kera putih berlatih, kata kera tua itu dengan tenang, sambil menyesap anggurnya lagi perlahan. Tanah Suci Kinglan, di mana itu? Tanya Simu, sedikit mengernyit. Aku tidak ingat lokasi tempat ini. Kau harus mencarinya sendiri. Lagi pula, tempat ini ada di suatu tempat di bidang bintang ini. Tapi jujur saja, jangan berasumsi semuanya akan baik-baik saja begitu kau tiba di Tanah Suci Kinglan. Seni mendalam 9 revolusi adalah kekuatan ilahi tertinggi, termasuk yang tertinggi di antara semua teknik di seluruh Tanah Suci. Tidak ada orang biasa di Tanah Suci Kinglan, semua murid yang diterima memiliki bakat yang tak terkira. Dalam ratusan ribu tahun terakhir, berapa banyak yang berhasil mencapai tingkat ke-9? Kera tua berjubah hijau itu, seolah tahu apa yang dipikirkan Simu, segera menuangkan seember air dingin lagi padanya. Seni mendalam 9 revolusi memang mendalam. Junior, aku harus rajin berlatih dan jangan pernah mengendur, kata Simu tegas. Haha, ketekunan. Jika seni mendalam 9 revolusi benar-benar dapat dicapai hanya dengan ketekunan, maka mereka yang memiliki kekuatan ilahi agung ini selama jutaan tahun terakhir pasti tak terhitung jumlahnya, seperti ikan yang tak terhitung jumlahnya di laut.
Kera tua berjubah hijau itu mencibir, suaranya bernada sarkasme. Saya, seorang junior, tidak tahu kuncinya. Senior, tolong jelaskan lebih detail, kata Simu dengan hormat. Saya sudah mengatakan bahwa seni mendalam 9 revolusi terhubung dengan semacam takdir yang tak terungkap. Oleh karena itu, terlepas dari wilayah bintang atau planet mana, semua orang yang mempraktikkan seni mendalam 9 revolusi akan membentuk hubungan sebab akibat tertentu satu sama lain. Lebih jelasnya, jika salah satu dari orang-orang ini mencapai tahap sukses besar 9 revolusi, semua praktisi seni ini, terlepas dari level atau lokasi mereka, akan kehilangan kekuatan dan menjadi tidak berguna, kata kera tua berjubah hijau itu. Apakah ini berarti, dalam periode yang sama, hanya satu orang yang mempraktikkan seni mendalam 9 revolusi yang akan berhasil, sementara yang lainnya akan gagal? Tanya Simu, khawatir. Memang, di setiap generasi murid Tanah Suci Kinglan, hanya satu, dan hanya satu, yang benar-benar dapat mengolahnya hingga tingkat kesempurnaan ke-9. Saat itu, ketika Patriark Kera Putih mengolah seni mendalam 9 transformasi hingga sempurna dan mencapai tingkat ke-9, hampir 100 murid yang sangat berbakat dan berprestasi di seluruh Tanah Suci Kinglan mengubah kultivasi mereka menjadi air yang mengalir. Kekuatan seni mendalam mereka secara alami meresap ke dalam tubuh Patriark Kera Putih, mendorong tubuh fisiknya ke tingkat kesempurnaan ke-9 dalam semalam. Ini sungguh menakjubkan, seru kera tua berjubah hijau. Apa, seni ini begitu kuat, dan semua orang, bukankah ada satu pengecualian? Seru Simu. Selama hampir 1 juta tahun keberadaan Tanah Suci Kinglan, setiap murid yang telah mengolah seni ini telah seperti ini, tanpa terkecuali, tegas kera tua berjubah hijau. Mendengar ini, Simu tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan dan terdiam. Hehe, bocah manusia, kau juga sudah memikirkannya, kan? Benar, semua yang mempraktikkan seni mendalam 9 revolusi terlahir sebagai musuh. Begitu mereka mengetahui bahwa seseorang, seperti mereka, mempraktikkan seni yang sama, mereka pasti akan membunuhnya dengan segala cara demi menemukan kedamaian. Selama ratusan ribu tahun terakhir, banyak sekali sesama murid di Tanah Suci Kinglan telah saling bertarung sampai mati karena alasan ini. Dan hampir 100 orang yang kehilangan kekuatan mereka setelah mencapai revolusi ke-9 seni mendalam leluhur dianggap sangat beruntung. Setidaknya, mereka selamat dan dapat menyaksikan penyelesaian seni itu secara langsung, membuat hidup mereka berharga, kata kera tua berjubah hijau itu. Jadi, mempraktikkan seni ini sendiri sangat merepotkan. Simu menggelengkan kepala dan terkekeh getir. Jadi, di Tanah Suci, bahkan jika seseorang berbakat dan luar biasa berbakat, jika seseorang mengolah seni mendalam 9 revolusi, ia harus melakukan segala daya untuk menyembunyikannya dan tidak pernah mengungkapkannya kepada orang luar. Hal yang sama berlaku untukmu. Jika ada yang mengetahui bahwa kau berbagi metode kultivasi ini dengannya, mereka pasti akan membunuhmu dengan segala cara. Kera tua berjubah hijau itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Setelah mendengar kata-kata kera tua itu, Simu terdiam cukup lama. Tapi jangan berkecil hati, anak muda. Sejak leluhur Kera Putih meraih kesuksesan, meninggalkan ratusan orang di Tanah Suci Kinglan dengan kekuatan mereka yang tercerai-berai dan tak berguna, hanya sedikit yang berani mengolah seni mendalam 9 revolusi lagi, kata kera tua berjubah hijau itu.
Leluhur kera putih telah tiada selama ribuan tahun. Aku khawatir banyak orang di Tanah Suci Qinglan telah kembali mengolah seni mendalam ini, kan? Simu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kau tak perlu terlalu khawatir. Di Tanah Suci Qinglan, ada paviliun jiwa. Setiap murid dari Tanah Suci Qinglan akan menyalakan lampu jiwa di paviliun tersebut. Selama murid tersebut belum mati, lampu jiwanya tidak akan padam. Meskipun leluhur kera putih telah meninggal ribuan tahun yang lalu, karena aku masih hidup di tongkat Fantian, lampu milik leluhur di paviliun jiwa belum padam, kata kera tua berjubah hijau. Petik 2. Jadi begitu? Bagus, bagus. Simu merasa lega mendengar ini. Namun, setelah sekian lama, sulit bagiku untuk mempertahankan eksistensiku. Kemunculan ini hanyalah sekejap. Setelah lampu jiwa leluhur kera putih di Tanah Suci Qinglan padam, aku tak tahu berapa banyak orang yang akan mengambil risiko untuk mempraktikkan teknik misterius ini lagi. Kera tua berjubah hijau terkekeh dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Bab 457 Pasar Domain Bintang. Kalau begitu, berarti orang-orang ini juga mulai dari nol. Kata Simu perlahan. Sudah kubilang sebelumnya, mereka yang berani berlatih seni mendalam 9 revolusi semuanya sangat berbakat dan memiliki ketekunan yang luar biasa. Anak manusia, maafkan aku karena terus terang, tetapi mengingat situasimu saat ini, jika kau terus berlatih seni mendalam 9 revolusi, kemungkinan mencapai tingkat ke-9 sangatlah kecil. Seumur hidupmu, kau mungkin hanya akan mencapai tingkat kedua atau ketiga, dan bahkan mungkin berakhir dengan kematian yang tragis. Selagi kau masih terjebak di tingkat pertama seni mendalam 9 revolusi dan belum menyelesaikan tingkat pertama, bagaimana kalau aku membantumu menghapus seni mendalam ini? Ekspresi kera tua berjubah hijau itu berubah serius, matanya tertuju pada Simu saat ia berbicara perlahan. Hapus seni mendalam, bagaimana caranya? Tanya Simu, sedikit mengernyit. Bagaimana aku melenyapkanmu tidaklah penting. Setelah ini, level kultivasimu akan turun 1 level. Namun, sebagai kompensasinya, kau dapat memilih salah satu kekuatan magis agung leluhur kera putih lainnya untuk terus berkultivasi. Kau harus tahu bahwa dengan pengalaman dan kultivasi leluhur kera putih, salah satu dari kekuatan magis agung ini sudah cukup untuk memungkinkanmu mendominasi wilayah bintang ini. Kera tua berjubah hijau melambaikan tangannya, menawarkan sedikit godaan. Simu tetap diam setelah mendengar ini, tampak ragu-ragu. Jika kau enggan melepaskan keterampilan mendalam tingkat pertama ini dan ingin terus berkultivasi, aku juga bisa memberimu token panduan. Dengan token ini, kau dapat berpartisipasi dalam pemilihan murid Tanah Suci Qinglan tanpa jaminan apapun. Melihat ekspresi Simu, kilatan aneh melintas di mata kera tua berjubah hijau itu, dan ia melanjutkan. Dengan ini, cahaya hijau menyala di tangan kera tua itu, dan sebuah token persegi panjang dengan cahaya hijau samar muncul. Ia mengulurkan tangannya dan menyerahkan token itu kepada Simu, matanya tak pernah lepas dari Simu. Token persegi panjang itu tampak seperti terbuat dari batu giok, namun di dalamnya bersinar redup. Permukaannya diukir dengan jelas bergambar naga melingkar dan burung phoenix emas bersayap terentang, menggambarkan 2 binatang pembawa keberuntungan. Di bagian depan token terdapat pohon yang menjulang tinggi dengan cabang dan dedaunan yang rimbun, dan di dasarnya, terukir karakter, Qinglan, dalam aksara segel kuno yang besar. Senior,
Aku ingin tahu apakah di antara sekian banyak kekuatan magis yang dikembangkan oleh leluhur kera putih, adakah yang lebih kuat daripada seni mendalam 9 revolusi? Simu merenung sejenak dan bertanya. Haha, kera tua itu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ia telah mendengar lelucon paling lucu. Simu tidak menyela, tetapi hanya memperhatikan kera putih tua itu dalam diam. Aku bisa memberitahumu dengan tegas bahwa seni mendalam 9 revolusi adalah salah satu dari 3 kekuatan ilahi terkuat di tanah suci Kinglan. Bahkan di seluruh bidang bintang, seni ini adalah salah satu kekuatan ilahi terkuat untuk memperkuat tubuh fisik. Meskipun leluhur kera putih memiliki beberapa kekuatan ilahi yang mendalam dan mistis lainnya, tidak ada yang dapat menandingi seni mendalam 9 revolusi. Kera tua berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya kepada Simu dan menjawab dengan tegas. Kalau begitu aku memilih untuk terus berlatih seni mendalam 9 revolusi. Kali ini, Simu berbicara langsung tanpa ragu. Oh, apakah kau yakin ingin terus berlatih? Apa kau tidak takut mati dan kehilangan kekuatanmu? Kera tua berjubah hijau itu bertanya kepada Simu dengan belak-belakan, matanya menyipit saat ia bertanya. Aku takut, tetapi aku bahkan lebih takut menjadi pengecut yang bahkan tidak beranimi. Enkoba jalan orang kuat. Aku pernah berjanji kepada seseorang bahwa aku akan menjadi orang terkuat di dunia. Baik di planet maupun bidang bintang, aku akan menjadi yang terkuat. Simu berkata dengan tenang, tetapi nadanya tetap tenang. Melihat jawaban Simu, kera tua itu berhenti bertanya dan malah tertawa terbahak-bahak. Kenapa kau tertawa, senior? Simu mengerutkan kening. Bagus, sangat bagus. Anak manusia, kau membuat pilihan yang tepat. Sejujurnya, jika kau menyerah, kau akan menjadi mayat yang dingin dan mati sekarang, dan aku akan membunuhmu di sini tanpa ragu. Menurutku, bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak berani mempraktikkan seni mendalam 9 revolusi layak menjadi penerus sejati leluhur kera putih? Bahkan jika orang seperti itu selamat, itu hanya akan menjadi aib, mencoreng reputasi leluhur kera putih yang termasyhur dengan sia-sia. Haha, kera tua berjubah hijau itu berbicara dengan keras, matanya tiba-tiba berbinar. Dengan ledakan tawa, tubuh kera tua yang sebelumnya bungkuk itu tiba-tiba tegak, dan tubuhnya yang dulu kurus perlahan membesar. Simu merasa pandangannya kabur sejenak, dan setelah berkonsentrasi sejenak, ia menyadari bahwa kera tua berjubah hijau di hadapannya perlahan-lahan hancur berkeping-keping. Senior, kau, Simu hendak mengatakan sesuatu ketika kera tua itu menyeringai padanya. Dengan jentikan lengan bajunya, seberkas cahaya hijau memancar darinya. Simu merasakan kilatan cahaya hijau di depan matanya, lalu kepalanya terasa berat, dan ia pun tertidur lagi. Ia tak tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum ia perlahan terbangun. Ia menggelengkan kepala, dan setelah beberapa saat mengingat, ia mendapati dirinya terbaring di atas lingkaran sihir melingkar selebar sekitar 3 meter. Lingkungan sekitarnya gelap gulita, jelas bukan lagi di dalam ruang di dalam tongkat pembalik langit. Kerak, Simu baru saja duduk ketika mendengar suara renyah. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh sesuatu, dan sesuatu muncul di tangannya. Setelah mengamati lebih dekat, ia melihat bahwa itu adalah token pemandu yang diukir dengan pohon kuno yang menjulang tinggi. Ia mendekatkan token itu ke matanya, mengamatinya sebentar, lalu menyimpannya. Berdiri, ia melihat sekeliling dan mendapati dirinya berada di salah satu ujung ruang panjang yang tertutup.
Lingkungan di sekitarnya remang-remang, samar-samar menyerupai aula. Aula itu kosong, dengan sedikit ornamen, dan tampak agak sederhana. Tak jauh di belakangnya berdiri sebuah pintu aula yang tinggi. Di ujung lainnya, di dasarnya, remang-remang dan samar, berdiri serangkaian pilar batu, tampak seperti susunan teleportasi. Simo perlahan mendekati pintu aula yang tinggi itu, mengulurkan tangannya, menekannya, dan mendorongnya ke depan. Meskipun ia mendorong, pintu itu tetap tidak bergerak. Simo meningkatkan kekuatannya, mendorong lebih keras, tetapi pintu itu tetap tidak bergerak. Tiba-tiba, cahaya merah menyala di aula yang remang-remang itu, dan di belakang Simo, seekor kera api merah menyala, yang dilalap api, muncul. Simo menekan tangannya ke pintu, dan tangan kera merah yang besar itu juga menekannya, mendorongnya ke depan. Dengan suara berdengung, dua sosok raksasa tiba-tiba muncul di atas pintu aula. Keduanya menyerupai Vajra yang murka, satu menghunus tombak persegi, yang lainnya gada emas. Keduanya memancarkan cahaya keemasan pucat yang lembut. Saat cahaya itu muncul, Simo merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa, mendorongnya dan citra Dharma kera merahnya mundur. Kekuatan itu, seluas samudera, mengirimkan hawa dingin ke dalam hati Simo. Ia tahu, setidaknya dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk melawan. Simo segera mundur, mendekati dinding di salah satu sisi aula. Ia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, merasakan sensasi dingin di telapak tangannya, seperti dinding batu biasa. Namun, ketika ia mengarahkan indera spiritualnya ke dinding batu, saat bersentuhan, dinding itu terpental, tak mampu menembusnya sama sekali. Tanpa gentar, Simo kembali memeriksa keempat dinding dengan indera spiritualnya. Mendapat hasil yang sama, ia menyerah dan berbalik kembali ke lingkaran sihir di sisi lain. Sebelumnya, karena cahaya redup dan jarak, ia tak dapat melihat dengan jelas. Kini, setelah diamati lebih dekat, ia melihat bahwa tata letak lingkaran sihir ini hampir identik dengan susunan teleportasi kuno di tanah terlarang suku air, meskipun dalam skala yang jauh lebih kecil. Simo menatap formasi itu sejenak, dan karena tidak menemukan sesuatu yang aneh, ia segera melangkah maju. Sebelum Simo sempat berbuat apa-apa, sebuah platform hitam tiba-tiba muncul di tengah lingkaran sihir, hamparan cahaya putih yang luas memancar dari permukaannya. Bersamaan dengan itu, semburan nyanyian yang intens bergema dari kehampaan aula, dan pilar-pilar batu di sekitarnya menyala satu demi satu. Detik berikutnya, Simo merasakan lingkaran sihir di bawah kakinya berdenyut hebat. Kemudian, dalam kilatan cahaya putih, sosoknya lenyap. Tidak seperti pengalaman teleportasi mendebarkan sebelumnya, Simo tidak mengalami bahaya mematikan kali ini. Ia hanya merasakan sensasi pusing sebelum muncul di lingkungan yang asing. Langit gelap gulita, bertabur bintang. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia berada di platform yang sangat luas, dikelilingi oleh banyak susunan teleportasi. Ratusan pilar batu berbentuk naga berdiri di kejauhan, membentuk hutan pilar batu. Di dalam hutan pilar ini, sosok-sosok dengan tinggi dan warna yang bervariasi bergerak maju mundur. Di sekeliling platform, beberapa orang telah mendirikan kios, membentuk pasar terbuka yang besar, seolah-olah menjual sesuatu. Sosok-sosok di platform distribusi tampak aneh, kebanyakan memiliki ciri-ciri manusia dan binatang iblis, sungguh membuka mata Simo.
Misalnya, beberapa berwarna merah menyala, dengan kepala buaya raksasa bertengger di leher mereka, dengan ekor ular piton panjang bersisik berbentuk berlian. Yang lain bertubuh manusia tetapi berkepala ular piton bertengger di leher mereka, memancarkan lidah merah bercabang. Singkatnya, mereka semua adalah makhluk aneh. Simu melepaskan indera spiritualnya untuk melihat sekilas dan sedikit terkejut. Di antara individu-individu ini, yang paling kuat telah mencapai alam surgawi, tetapi hanya segelintir. Mayoritas berada di antara alam bawaan dan alam bumi, dan tidak ada yang berada di bawah alam bawaan. Setelah muncul dari susunan teleportasi, kebanyakan orang, kecuali beberapa yang tertarik ke kios-kios di sekitarnya, tidak berlama-lama. Mereka bergegas masuk ke setiap susunan, lalu menghilang dalam kilatan cahaya putih. Simu mengamati sejenak sebelum menyadari bahwa susunan di bawah kakinya terletak di sudut platform yang terpencil. Susunan di sekitarnya tampak sepi, tampak agak sepi. Ia melirik ke belakang sejenak, mengingat lokasi susunan teleportasi. Kemudian, ia melangkah keluar dari lingkaran dan menuju ke pusatnya. Setelah menghabiskan hampir 1 jam mondar-mandir santai di platform yang luas itu, ia akhirnya memiliki pemahaman umum tentangnya. Kemungkinan besar, inilah titik kumpul susunan teleportasi di wilayah bintang tertentu. Susunan teleportasi yang tersebar di sini kemungkinan mengarah ke berbagai planet, dan individu-individu yang tampak eksentrik ini kemungkinan berasal dari berbagai planet. Individu-individu ini berbicara dengan aneh kepada rekan-rekan mereka, tetapi ketika berbicara dengan orang yang bukan penduduk asli, mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda. Setelah membandingkan dengan cermat, Simu menemukan bahwa bahasa yang terakhir ini kemungkinan merupakan bahasa universal. Lebih lanjut, untuk menggunakan susunan teleportasi di sini, para penjelajah antar bintang ini akan membawa batu bintang mereka sendiri, sebuah batu seukuran kuku jari, yang akan mereka masukkan ke dalam susunan teleportasi. Kemudian, mereka akan mengeluarkan jimat gelap dan menempelkannya ke tubuh mereka, berubah menjadi perisai hitam yang menutupi seluruh tubuh mereka, mengaktifkan susunan teleportasi dan berteleportasi. Melihat ini, ia tiba-tiba terpikir, tampaknya bahkan prajurit dan penyihir tingkat rendah di dunia Star Domain pun dapat memanfaatkan array teleportasi Star Domain. Simu tersenyum lagi. Tampaknya batu bintang seukuran kepalan tangan yang telah ia simpan selama bertahun-tahun akhirnya menemukan kegunaannya di dunia Star Domain ini. Dengan pemikiran ini, ia berangkat menuju pasar terbuka di luar peron. Bab 458, Perjalanan ke Wilayah Bintang. 3 bulan kemudian, di sebuah planet yang jauh lebih kecil daripada bintang Laut Biru, hampir seluruhnya tertutup lautan biru tak berujung. Mengapung 7 atau 8 penyu hijau raksasa, masing-masing sebesar gunung. Setiap penyu menyerupai pulau kecil, tubuhnya terendam air. Tersusun dari kepala hingga ekor, mereka membentuk rantai pulau yang sempit. Penyu-penyu hijau ini terhubung tidak hanya dengan rantai besi tetapi juga dengan papan besi yang lebar dan kokoh, membentuk jalan-jalan yang relatif datar. Jalan-jalan ini tidak memiliki rumah, melainkan tenda-tenda kecil yang terbungkus berbagai kain, memamerkan berbagai sumber daya budidaya dan harta karun langka. Seorang pemuda, mengenakan jubah hijau longgar dan topi oval yang aneh, berdiri di depan sebuah kios kecil, menggerakkan tangannya. Di bahunya, seekor burung beo berwarna cerah mengepakkan sayapnya dan berceloteh tanpa henti.
Pria berjubah hijau itu tentu saja Simu. Di seberangnya, seorang wanita gemuk dengan kerudung merah menutupi wajahnya sedang menggumamkan sesuatu dan membuat gerakan tangan. Mata Simu terus melirik ke arah segerombolan kecil herba di kios, memancarkan aura spiritual yang kaya, dan ia ingin membelinya. Namun, mereka berdua tidak bisa berbicara dalam bahasa yang sama, dan betapapun mereka berusaha berkomunikasi, rasanya seperti berbicara dengan orang tuli. Ah! Tiba-tiba, lolongan mengerikan terdengar di sampingnya. Seekor ular piton air, sebesar tangki air, muncul dari laut dan mulai meliuk-liuk di udara. Simu melirik ke samping dan melihat dua pria botak kekar berkulit kehijauan, berdiri hampir setinggi 30 cm, mengenakan rompi off-shoulder. Salah satu dari mereka memegang pipa silinder panjang, dengan tekun memainkan nada riang, sementara yang lain memegang sesuatu yang samar-samar tampak seperti jaring ikan. Ular piton air itu, mengikuti alunan pria itu, meliuk-liukkan tubuhnya secara berirama, tampak mabuk. Simu meliriknya, lalu mengalihkan pandangan. Metode berburu binatang air ini bukanlah hal baru baginya. Setelah negosiasi alot lainnya, Simu akhirnya mencapai kesepakatan dengan wanita gemuk itu, membeli herba kecil itu dengan batu roh. Suatu hari, lebih dari setengah tahun kemudian, gurun pasir itu luas sekali. Pasirnya tidak kuning, melainkan abu-abu keabu-abuan. Setiap butir pasirnya kira-kira seukuran ibu jari, dengan kilau metalik. 3 matahari menggantung di langit, menghanguskan gurun di bawahnya. Suhu udara luar biasa tinggi, dan gumpalan asap hijau mengepul dari tanah, menghanguskannya. Di kejauhan, sekelompok sosok abu-abu perlahan mendekat. Tinggi mereka bervariasi, tetapi semuanya mengenakan jubah lebar yang menutupi tubuh mereka. Mereka menunggangi tikus coklat raksasa, sebesar sapi. Cakar tikus-tikus itu sebesar besi cor, dan mereka melintasi gurun yang panas dengan mudah, tanpa rasa tidak nyaman. Di belakang kelompok itu, bertengger di punggung seekor tikus raksasa, duduk seorang pemuda berjubah abu-abu. Ia menopang punggung tikus itu dengan satu tangan sementara, dengan tangan lainnya, ia mengeluarkan kantong air dari kulit dari ranselnya dan menyesap airnya dengan lembut. Pria ini, dengan fitur wajah yang khas, alis tebal, dan mata yang besar, tak lain adalah Simu. Tiba-tiba, teriakan meledak dari orang di depan kelompok, dan seluruh kelompok tikus raksasa itu berhenti mendadak. "Tuan Cak, mengapa Anda berhenti begitu tiba-tiba?" tanya seorang pria tua dalam kelompok itu. Bahasa yang ia ucapkan sama dengan teriakan sebelumnya, dan Simu sekarang dapat memahami sebagian besarnya. Itu adalah bahasa umum di seluruh wilayah bintang. Di punggung tikus raksasa di depan kelompok itu, seorang pria berjubah hijau, tingginya hampir 30 cm, menoleh, memperlihatkan wajah bersisik ya. Mengerikan dengan satu mata, tetapi memiliki dua pupil. Ia menggelengkan kepala ke arah orang di belakangnya dan menunjuk ke cakrawala yang jauh. Di depan, yang sebelumnya tenang, sebuah garis hitam horizontal tiba-tiba muncul. Kemudian, semakin membesar, garis itu memperlihatkan badai pasir yang membentang dari langit ke bumi. Gerakannya yang bergejolak membuat pasir dan batu beterbangan dengan kekuatan yang mengerikan. Simu duduk di atas tikus raksasa itu, menggosok alisnya dengan sedikit kelelahan, dan beristirahat dengan mata setengah tertutup. Di planet tandus ini, hampa kehidupan dan benar-benar tandus,
Dengan energi spiritualnya yang langka, badai pasir adalah kejadian biasa, bahkan lebih sering daripada hujan di bintang Laut Biru. Konon, bahkan seorang ahli alam surgawi pun tak akan luput jika terjebak di dalamnya. Untungnya, meskipun badai pasir ini sering terjadi, cakupannya terbatas dan hanya berlangsung sebentar. Selama ia tidak terlalu dekat, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia datang ke sini karena susunan teleportasi antar bintang planet ini menyediakan jalan pintas ke planet lain. Setahun kemudian, larut malam. Di tengah hutan lebat, sesosok berotot berpegangan di puncak pohon raksasa, berpose aneh. Segala sesuatu di sekitar sini tampak sangat mirip dengan bintang Laut Biru. Satu-satunya perbedaan adalah, di langit, 6 bulan terang menggantung, masing-masing seperti cakram perak, memancarkan sinar bulan yang cemerlang. Sosok itu adalah Simu, yang mempraktikkan teknik menelan bulan melalui mimpinya, menyerap esensi cahaya bulan. Suara, dengungan, bergema di langit, dan cahaya bulan yang berkilauan di udara menghilang, menenggelamkan sekeliling ke dalam kegelapan pekat. Simu tiba-tiba terbangun dari mimpinya dan mendongak, melihat sebuah kapal hitam raksasa perlahan melintas di atas, menciptakan bayangan yang luas. Kapal itu menyerupai pesawat ulang-alik raksasa, ditarik oleh 3 makhluk bersayap di depannya. Lambungnya diukir dengan rune yang rumit dan tak terpahami, memancarkan gelombang cahaya redup yang dalam, memberikan aura misterius pada kapal itu. Simu membandingkan kapal itu dalam benaknya. Meskipun kapal terbang ini juga sangat besar, tentu saja tidak sebanding dengan yang pernah dilihatnya dalam mimpinya. Namun, pesawat terbang sebesar ini berada di luar kemampuan sekte manapun di bintang Samudra Biru untuk membangunnya. Sejak tiba di wilayah bintang lebih dari setahun yang lalu, Simu telah berkelana ke planet-planet yang tak terhitung jumlahnya, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang wilayah tersebut. Ia perlahan-lahan menyadari betapa tandusnya sumber daya di bekas rumahnya, bintang Samudra Biru. Untuk satu hal, sementara sebagian besar planet dengan kehidupan mungkin tidak sebesar Blue Ocean Star, energi spiritual mereka jauh lebih kaya. Lebih jauh lagi, susunan teleportasi ke planet lain di wilayah bintang bukanlah hal yang jarang, beberapa planet bahkan memiliki lebih dari 10, tersebar di seluruh lanskap planet. Namun, setiap penggunaan susunan ini membutuhkan sepotong batu bintang seukuran kuku jari. Meskipun batu bintang tidak selangka di planet lain seperti di Blue Ocean Star, itu masih merupakan komoditas yang berharga, biasanya berharga antara 100.000 dan 200.000 batu roh. Jika Simu tidak mendapatkan sepotong batu bintang seukuran kepalan tangan ini, dia akan terdampar sekarang. 2 tahun kemudian, di hutan yang sangat lebat, pohon-pohon di sini luar biasa tinggi. Yang terkecil mencapai lebih dari 10 kaki, sedangkan yang terbesar mencapai 70 atau 80 kaki, menjulang tinggi seperti gunung hijau. Hutan yang rimbun dengan dedaunan menghalangi sinar matahari, menciptakan pemandangan yang semarak. Di suatu tempat di dalam hutan, di tengah kehijauan yang rimbun, berdiri sebuah kota, yang mencakup area yang cukup luas, mungkin 10 hingga 20 mil. Kota itu sendiri didominasi oleh pepohonan hijau, arsitekturnya sederhana, dihiasi pepohonan dan bunga, menciptakan suasana yang luar biasa bersih dan menyegarkan. Kota itu ramai, jalanannya ramai dengan orang-orang, meskipun kebanyakan bukan manusia. Di pusat kota,
sebuah pohon menjulang tinggi tumbuh. Namun, sekitar 40 hingga 50 kaki di atas tanah, pohon itu terbelah dua, memperlihatkan lahan terbuka datar dengan radius 20 hingga 30 kaki. Terukir di lahan terbuka ini adalah rune dan pola susunan yang rumit yang tak terhitung jumlahnya. Di sekelilingnya berdiri selusin pilar hijau, membentuk susunan teleportasi raksasa dengan rune di dalamnya, menyerupai susunan teleportasi medan bintang. Menjaga susunan itu adalah alien, setinggi hampir 1 kaki, mengenakan baju sirah hijau, masing-masing memancarkan aura yang mengingatkan pada Earthrang. Matahari bersinar terik, tetapi kota itu tidak terlalu panas. Angin sepoi-sepoi bertiup, membuat orang merasa mengantuk. Pada saat itu, cahaya putih menyilaukan tiba-tiba bersinar dari susunan teleportasi yang luas. Cahaya itu memudar, memperlihatkan dua sosok. Salah satunya adalah seorang pria berjubah hijau dengan wajah tegas, membawa pedang dan tongkat di punggungnya. Itu adalah Simu. Yang lainnya adalah alien besar, tingginya hampir 2 kaki, dengan mata safir, kulit perunggu, dan rambut merah panjang. Berdiri di hadapan Simu, ia tampak seperti raksasa. Seorang penjaga di dekatnya melangkah maju dan menanyai kedua pria itu, yang kemudian meninggalkan susunan teleportasi. Simu berdiri di udara, menatap ke kejauhan. Awan putih menghiasi langit biru di atas, dan di bawah, hutan lebat membentang sejauh mata memandang. Angin menerpa puncak-puncak pepohonan, membuat mereka berjatuhan dan bergulung-gulung seperti ombak yang mengamuk di laut, pemandangan yang sungguh menakjubkan. Wow, ini bintang suci timur. Sungguh luar biasa, serunya, menarik napas dalam-dalam. Energi spiritual langit dan bumi di udara di sini luar biasa kaya, bahkan melampaui benua Sie di bintang laut biru. Hanya dengan energi spiritual yang begitu kaya, pepohonan yang begitu besar dan hutan yang begitu megah dapat dipelihara. Ia telah berkelana ke banyak planet selama 2 tahun terakhir, tetapi tak ada yang semeriah dan semeriah planet ini. Haha, bintang Dongsheng adalah pusat sekte Tanah Suci Qinglan, jadi pasti cukup bagus. Tawa pria asing bermata biru di sampingnya, keduanya tampak saling kenal. Ngomong-ngomong, Saudara Kui, apakah Anda pernah ke Tanah Suci Qinglan? Tanya Simu. Haha, saya belum pernah ke sana, tetapi saya pernah lewat. Mulai dari sini dan menuju ke timur, Anda akan tiba dalam waktu sekitar 4 atau 5 hari. Jika Anda khawatir tersesat, Anda bisa membeli peta di kota ini terlebih dahulu, kata pria asing itu. Terima kasih atas petunjuknya, kata Simu sambil membungkuk. Sama sekali tidak. Kalau bukan karena bantuan saudara Si, aku pasti sudah dibunuh oleh monster bintang itu sejak lama, kata pria alien itu sambil tertawa lebar. Itu hanya bantuan kecil, tidak perlu disebutkan. Simu melambaikan tangannya. Saudara Si, aku ada urusan, jadi aku pamit dulu. Kalau kau ke kota matahari terbit, jangan lupa mampir, kata alien itu. Tentu saja, Simu mengangguk. Alien itu tidak melanjutkan percakapan sopannya. Ia hanya membungkuk, dan cahaya kuning bersinar dari tubuhnya, mengangkatnya dan terbang menjauh. Bab 459 tiba di Qinglan. Simu memperhatikan pria asing itu pergi, lalu mengalihkan pandangannya. Ekspresi aneh terpancar di wajahnya. Perasaan campur aduk antara emosi dan kelegaan. Selama 2 tahun terakhir, ia telah menjelajahi berbagai planet di wilayah bintang. Selama waktu ini,
ia menemukan lokasi tanah suci Donglan, yang terletak di bintang ini. Maka dimulailah perjalanannya melintasi wilayah bintang. Hampir kelelahan, batu bintangnya akhirnya tiba. Kegigihannya membuahkan hasil, dan ia akhirnya mencapai lokasi ini. Selama perjalanannya, ia mengumpulkan banyak informasi dari orang lain dan dari teks-teks berbagai planet, sehingga ia memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang wilayah bintang. Wilayah bintang Miang, tempat Laut Bintang Biru berada, adalah salah satu dari puluhan wilayah bintang yang diketahui di dalam wilayah bintang. Wilayah ini memiliki planet yang tak terhitung jumlahnya, beragam spesies, dan banyak faksi yang kuat. Informasi ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Raja Chang Yuan. Seiring wawasannya meluas, ia menyadari bahwa faksi-faksi di bintang Laut Biru, seperti Sekte Abadi Tongtian dan Aliansi Barbar, tidaklah signifikan dalam konteks wilayah bintang. Di dunia luas domain bintang, merupakan hal yang umum bagi kekuatan yang benar-benar kuat untuk langsung menempati sebuah planet, atau bahkan beberapa planet. Tujuan Simu, Tanah Suci Qinglan, adalah salah satu kekuatan paling kuat di domain bintang Miang, dianggap sebagai salah satu dari 3 situs budidaya suci bersama dengan 2 lokasi lainnya. Pendiri Tanah Suci Qinglan, leluhur suci Qinglan, adalah salah satu makhluk kuno dan kuat dari domain bintang Miang, seorang tokoh legendaris yang dikatakan setara dengan para dewa dan Buddha. Namun, sedikit informasi yang diketahui tentang leluhur kera putih. Selain itu, domain bintang dipenuhi dengan individu-individu yang kuat. Di bintang Laut Biru, makhluk tingkat bumi, bahkan prajurit bawaan, dianggap kuat. Namun, di domain bintang, hanya prajurit yang mencapai tingkat surgawi atau penyihir yang mencapai tingkat matahari atau lebih tinggi yang dapat dianggap kuat. Ini karena bintang Laut Biru sangat terpencil dan sunyi, dengan sumber daya yang langka dan energi spiritual yang tidak mencukupi, sehingga menempati peringkat di antara planet-planet terendah di domain bintang Miang. Simu juga mempelajari bahwa ketika seorang prajurit tingkat surgawi atau penyihir tingkat matahari mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan membentuk embrio suci, mereka disebut pembangkit tenaga tingkat Sein. Di atas tingkat Sein terdapat alam ilahi yang legendaris. Di wilayah bintang, hanya mereka yang mencapai tingkat Sein yang dianggap kuat. Namun, setelah mencapai tingkat Sein, peningkatan kekuatan menjadi sangat menantang. Setiap sub-level sangat sulit untuk ditingkatkan, tetapi setelah tercapai, kekuatannya dapat berubah drastis. Seorang prajurit tingkat Sein tingkat menengah dapat dengan mudah menghancurkan beberapa prajurit tingkat Sein tingkat awal. Seorang prajurit tingkat Sein tingkat awal dapat mendominasi sebuah planet. Prajurit tingkat Sein tingkat akhir bahkan lebih kuat, seringkali menguasai faksi-faksi utama galaksi, memegang kendali atas warisan sekte atau keluarga besar, dan jarang meninggalkan rumah mereka. Di atas tingkat Sein, para prajurit alam ilahi bersifat legendaris, jarang terdengar di seluruh wilayah bintang, dan bahkan lebih jarang terlihat. Konon, para prajurit alam ilahi seringkali merupakan yang terkuat di suatu wilayah bintang tertentu, dan pendiri Dewa Suci Qinglan konon telah mencapai tingkat ini. Semua ini membuat Simu rindu, tetapi kenyataan menghantamnya. Ia masih seorang prajurit tingkat bumi awal. Ia mungkin dianggap sebagai tokoh terkemuka di tempat seperti semenanjung benua timur di bintang Laut Biru, tetapi di dunia yang lebih luas di wilayah bintang, ia benar-benar tak berarti. Pulih dari lamunannya,
Simo mengamati area itu sekali lagi. Bintang suci timur sangat luas, jauh lebih luas daripada planet yang kurang dikenal seperti bintang laut biru. Konon, bahkan seorang prajurit tingkat suci pun membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terbang dari satu benua ke benua lain. Namun, menurut prajurit alien itu, Tanah Suci Kinglan tidak jauh dari kota tempat susunan teleportasi berada. Simo melesat, terbang menuju kota di bawah, dan mendarat di jalan. Situ, apakah kita sudah sampai di bintang suci timur? Cepat, keluarkan aku. Suara cair keluar dari kantong binatang roh di pinggangnya. Simo mendesah tak berdaya, melambaikan tangannya, dan merapal mantra. Sesosok berwarna-warni melintas, dan Keir terbang keluar dari kantong makhluk roh. Wow, haha, ini bintang suci timur. Energi spiritual yang begitu kaya. Keir tertawa terbahak-bahak sambil melihat sekeliling, menarik perhatian orang-orang yang lewat di jalan-jalan sekitarnya. Untungnya, ia berbicara dalam bahasa bintang laut biru, yang bagi orang asing, terdengar seperti kicau burung dan tidak terlalu menarik perhatian. Diam, Simo menjentikkan jari Keir, dan akhirnya ia pun tenang, mendarat dengan patuh di bahunya. Simo merenung sejenak sebelum berjalan menyusuri jalan. Situ, apa yang akan kau lakukan? Bisik Keir, kali ini menggunakan bahasa universal. Apa lagi yang bisa kulakukan? Tentu saja, aku akan mencari cara untuk mencapai Tanah Suci Kinglan, kata Simo, tatapannya beralih ke sebuah toko buku di pinggir jalan. Ia masuk. Sesaat kemudian, ia berjalan keluar, beberapa buku tebal di tangannya, secercah kepuasan di matanya. Ini adalah buku-buku tentang bintang suci timur, beserta selembar batu giok berisi peta detail daerah sekitarnya. Saat Simo melangkah maju, ia melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa selembar batu giok itu. Sesaat kemudian, alisnya terangkat. Tanah Suci Kinglan tercetak jelas di peta, dan ia menemukannya dengan mudah. Seperti yang dikatakan pria asing itu, letaknya di sebelah timur kota. Ayo pergi, kata Simo, lalu bergegas menuju gerbang kota bersama Cair. Ah, kau mau pergi sekarang? Aku masih ingin berkeliling kota dan makan enak, kata Cair agak tidak puas. Simo mengabaikan keluhan Cair dan langsung berjalan keluar gerbang kota. Dengan lambaian tangannya, ia memanggil kereta terbang Qingyi dan terbang. Bangkit, ia melambaikan tangan dan mengucapkan mantra. Kereta terbang Qingyi bersinar terang, berubah menjadi bayangan bening, dan melesat ke arah timur. Titik. Di suatu tempat di bintang suci timur, terdapat hutan yang sangat luas, tempat pepohonan kuno dan spiritual menjulang tinggi ke langit, menjulang dan tumbang dengan megah. Setiap pohon di sini tingginya setidaknya 100 kaki, rimbun dengan cabang dan daun, batangnya sangat besar, menyaingi kekuatan gunung yang megah. Yang lebih menakjubkan lagi adalah perasaan bahwa tempat ini adalah kerajaan pohon-pohon raksasa. Jauh di dalam hutan terdapat sebuah kota yang luas. Didukung oleh pegunungan yang megah, kota ini membentang ribuan mil, ramai dengan aktivitas. Di puncak pegunungan, di samping pepohonan setinggi 100 kaki, di suatu tempat di tengahnya berdiri sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi setidaknya 10.000 kaki. Pohon kuno ini dapat dilihat dari jauh dari manapun di hutan, akarnya yang besar menggali jauh ke dalam pegunungan, dengan sesekali akar yang terekspos mirip dengan pegunungan kecil. Batangnya menjulang ke awan sehingga,
dari tanah, beberapa cabang dan daun tebal sesekali mengintip melalui awan yang bergeser. Adapun puncak pohon yang sebenarnya, ia terus-menerus tertutup oleh awan, sehingga mustahil untuk dilihat. Bahkan pegunungan di dekatnya tampak kerdil oleh pohon besar ini. Tempat ini adalah tempat Tanah Suci Qinglan berada. Pohon raksasa itu adalah fondasi dari Tanah Suci Qinglan. Pohon Suci Qinglan dikenal semua orang di Bintang Suci Timur. Kota di bawah pegunungan itu bernama Kota Qinglan, salah satu kota paling terkenal di Bintang Suci Timur. Dari sebuah bukit kecil di luar kota, seberkas cahaya biru melesat masuk dan berhenti di depan gerbang kota. Kilatan cahaya menampakkan sosok seorang pria berjubah hijau berdebu, dengan seekor burung beo warna-warni bertengger di bahunya. Itu adalah Simu dan Cayer. Mereka telah berjuang selama berhari-hari dan akhirnya tiba. Jadi ini kota Qinglan, begitu makmur dan megah. Dibandingkan dengan ini, kota Tianyu dan kota Changsu hanyalah kota kecil. Dan pohon raksasa di gunung itu. Apakah ini pohon suci Qinglan yang legendaris? Ini sangat besar. Apakah ini benar-benar hanya sebuah pohon? Seru Cayer, seperti biasa. Simu menatap pohon yang menjulang tinggi itu, hampir menjulang di atas pegunungan di kejauhan, dan merasa terkejut, tetapi bukan karena ukurannya. Berdiri di sana, ia dapat merasakan energi spiritual yang luar biasa memancar dari pohon itu, seolah-olah seluruh urat spiritual negeri itu menyatu di atasnya. Ini benar-benar pohon spiritual, anugerah dari surga dan bumi. Tak heran Tanah Suci Qinglan memilih untuk berakar di sini, gumamnya dalam hati, sebuah suara yang hanya bisa didengarnya sendiri. Kemudian, Simu menarik napas dalam-dalam dan menuju gerbang kota. Saat itu tengah hari, dan sesekali, kilatan cahaya seperti milik Simu muncul di luar gerbang kota. Kebanyakan orang yang datang memiliki penampilan yang beragam, bepergian dalam kelompok 3 atau 5 orang, atau bahkan belasan orang. Kebanyakan masih muda, mata mereka berbinar-binar penuh semangat, dan beberapa ditemani oleh anggota klan mereka yang lebih tua. Para tetua ini secara alami tampak lebih tenang, tatapan mereka dalam dan aura mereka terpancar, jelas menunjukkan kultivasi mereka yang luar biasa. Semua orang berbaris dengan patuh di gerbang kota, membentuk beberapa barisan panjang, hampir semuanya anggota klan iblis dan ras alien lainnya. Situ, mengapa ada begitu banyak anak muda di sini? Apakah mereka semua di sini untuk memperluas wawasan? Tanya Cayer. Tidak juga. Sebentar lagi Tanah Suci Qinglan akan mengadakan pemilihan murid sekali dalam 1 dekade. Semua klan besar di wilayah Bintang akan mengirimkan murid mereka ke sini untuk berpartisipasi dalam pemilihan inisiasi Tanah Suci Qinglan, kata Simu sambil terkekeh. Petik 2. Situ, bagaimana kau tahu? Tanya Cayer, agak penasaran. Simu mengeluarkan sebuah buku tebal dan mengguncangnya. Wah, kau beruntung berada di sini tepat waktu untuk pemilihan ini, kata Cayer, tiba-tiba tersadar. Simu mengangguk, tatapannya menatap pohon suci Qinglan yang jauh, secercah kerinduan terpancar di matanya. Hehe, seorang anak manusia rendahan, yang baru mencapai tingkat bumi awal, berani berpartisipasi dalam pemilihan Tanah Suci Qinglan. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pada saat itu, sebuah suara mencibir bergema dari samping. Wajah Simu menjadi gelap, dan ia menoleh. 7 atau 8 kaki jauhnya, berdiri sekelompok orang berjubah merah.
Mereka memiliki rambut merah menyala, mata merah tua, telinga sipit, dan aura iblis samar, tampaknya milik ras iblis. Iblis-iblis ini mengantre untuk memasuki kota. Salah satu pemuda, yang mendengar percakapan Simu dan Cair, mulai membuat komentar sarkastis, menarik tawa dari kerumunan di dekatnya. Ketika Simu pertama kali tiba di East Saint Star, ia menemukan bahwa planet itu sebagian besar dihuni oleh berbagai iblis, dengan sejumlah besar ras alien yang bahkan lebih aneh. Manusia, di sisi lain, sangat langka. Karena berbagai bakat bawaan dan kualitas fisik, manusia tertinggal jauh di belakang iblis yang lebih berbakat. Ia bahkan menyaksikan iblis lahir dengan kekuatan bawaan di planet yang dilewatinya. Akibatnya, banyak iblis menganggap diri mereka sebagai ras yang unggul, mencap manusia, yang lebih pendek dan lebih lambat untuk berkultivasi, sebagai ras yang lebih rendah. Bab 460 Jaminan. Dasar bocah berambut merah, omong kosong apa yang kau bicarakan. Sebelum Simu sempat memulai, Cair tak kuasa menahan diri untuk melontarkan umpatan. Iblis muda itu awalnya terkejut, lalu wajahnya memerah, cahaya merah menyala memancar dari tubuhnya. Beberapa iblis muda lain di belakangnya juga menunjukkan ekspresi menantang. Ini wilayah kota Kinglan, berhentilah membuat masalah. Seorang tetua berambut merah di antara pria berjubah merah mengerutkan kening dan memarahi, bahkan tanpa melirik Simu. Para iblis muda itu tampak cukup terintimidasi oleh lelaki tua itu. Pria yang dimarahi Cair memelototi Simu dan Cair, cahaya merahnya berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Simu mengabaikan iblis muda itu, tatapannya tertuju pada lelaki tua itu, hatinya merinding. Meskipun ia telah menahan auranya, ia masih memancarkan aura yang kuat, menyerupai seorang ahli tingkat surgawi, mungkin bahkan lebih kuat daripada Raja Keracang. Cair memamerkan gigi dan cakarnya, meringis ke arah iblis muda itu. Oke, jangan main-main. Simu mengulurkan tangan dan menahan Cair, lalu bergabung dengan barisan lainnya. Situ, orang itu menertawakanmu, dan kau hanya diam saja. Kurasa dia tidak sehebat itu, kata Cair, agak tidak puas. Simu tersenyum tipis, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Setelah sekian lama, ia bukan lagi pemuda seperti dulu. Bagaimana mungkin ia mudah marah hanya karena hal sekecil itu? Jika ia menyinggung seorang ahli tingkat surgawi tanpa alasan yang jelas, akibatnya akan lebih buruk lagi. Ia merenung, lalu mengeluarkan token cian yang diberikan oleh kera hijau. Roh kera putih yang tersisa di dalam tongkat pembalik langit berkata bahwa menggunakan token ini akan memungkinkan seseorang untuk bergabung dengan tanah suci Kinglan, menambahkan bahwa tidak diperlukan jaminan. Namun, ia perlu menanyakan detailnya setelah memasuki kota. Setelah mengantre sekitar 1/4 jam, Simu membayar beberapa batu roh dan diizinkan masuk ke kota Kinglan. Serunya pelan saat memasuki kota. Jalanan kota memang lebar, tetapi bangunan-bangunan di sepanjang pinggir jalan tampak luar biasa dibangun dari pepohonan raksasa. Toko-tokonya sendiri diukir pada pepohonan, dengan ruangan-ruangan yang diukir. Simu melihat sekeliling dan menyadari bahwa semua bangunan seperti ini, tidak ada satu pun rumah yang layak terlihat. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, kota itu sendiri akan tampak seperti hutan. Orang-orang di sini aneh. Mereka tidak suka tinggal di rumah, mereka tinggal di pepohonan, gumam Cair. Simu berhenti sejenak,
tetapi tidak menunjukkan keterkejutan apapun, melanjutkan langkahnya. Setelah berjalan cukup jauh, ia tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah sebuah toko pinggir jalan. Setelah ragu sejenak, ia berjalan mendekat. Dari luar, toko itu tampak seperti toko senjata, bukan toko besar. Simu masuk karena pemiliknya adalah seorang manusia. Memang, warna kulit, bentuk tubuh, dan fitur wajahnya menegaskan bahwa ia adalah manusia sejati, dan ini beresonansi dengan Simu. Situ, kau mau pergi mencari informasi, kan? Tugas ini membosankan dan memakan waktu, aku tidak akan menemanimu. Aku akan menunggumu di luar saja, kata Cair sambil melompat dari bahunya. Jangan berkeliaran. Ada beberapa peraturan di kota Kingland yang belum kita ketahui. Jangan sampai ketahuan, Simu memperingatkan. Situ, kau semakin cerewet. Aku mengerti. Jangan khawatir, Cair terkekeh, lalu terbang menjauh. Simu menggelengkan kepalanya tak berdaya, tetapi Cair tidak terlalu berani, tetapi dia sangat pintar. Jadi dia merasa lega dan melangkah masuk ke toko. Selamat datang, rekan Tao, di toko kami. Bolehkah saya tahu nama Anda dan senjata apa yang Anda butuhkan? Pemilik toko, seorang pria parubaya yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun, melihat Simu, seorang anggota suku, dan matanya berbinar. Lalu ia menyapanya dengan hangat. Nama belakang saya Si. Saya hanya ingin melihat-lihat. Tidak perlu menyapa saya, kata Simu sambil berjalan mengelilingi toko. Saat itu sedang sepi, hanya Simu yang ada di sana. Layaknya tanah suci Kingland, Is Saint Star menawarkan toko yang mungkin tampak biasa saja untuk kota Kingland, tetapi senjata-senjata yang dipajang di sana berkualitas luar biasa. Ia menukar senjata-senjata terburuk dengan instrumen magis kelas atas, meninggalkan beberapa senjata spiritual berkualitas tinggi untuk dikagumi semua orang. Haha, ini rekan Daois Si. Saya Huang Zhen, pemilik toko ini. Silakan melihat-lihat, dan hubungi saya jika Anda membutuhkan sesuatu, kata penjaga toko parubaya itu sambil terkekeh. Ini hanyalah barang-barang biasa, tidak terlalu berguna bagi saya. Namun, saya punya beberapa barang yang ingin saya beli. Simu berjalan mengelilingi toko, tidak menemukan apapun yang disukainya, lalu kembali ke Huang Zhen dan bertanya. Rekan Taois Si, kau bercanda. Jangan tertipu oleh ukuran tokoku yang kecil, tapi toko ini milik Paviliun Haoran. Baik kau mencari barang, intelijen, atau apapun, kami bisa membantumu, ujar Huang Zhen, penjaga toko parubaya, dengan senyum percaya diri. Paviliun Haoran, Simu terkejut. Selama 2 tahun terakhir, ia telah menjelajahi seluruh galaksi Miang, mengenal beberapa kekuatan besar di galaksi ini, salah satunya adalah Paviliun Haoran. Kekuatan yang luas dan misterius ini, dengan cabang di berbagai planet, mengoperasikan berbagai macam bisnis, termasuk restoran, perdagangan informasi, ramuan, artefak magis, dan lelang. Dalam hal ini, Paviliun Haoran agak mirip dengan kamar dagang Tianwu milik Bintang Laut Biru. Bisa dibilang Paviliun Haoran adalah kamar dagang Tianwu milik galaksi Miang. Lebih lanjut, rumor beredar bahwa Paviliun Haoran juga menerima misi khusus, bahkan pembunuhan dengan bayaran yang cukup tinggi. Begitu, ngomong-ngomong, ini beberapa artefak spiritual yang baru saja kudapatkan. Penjaga toko,
Bisakah kau melihatnya dan memberitahuku berapa harganya? Simu melambaikan tangannya dan mengeluarkan senjata hitam legam yang menyerupai sekop bulan sabit. Ia juga memiliki sepasang tombak pendek dan sebuah kipas tulang. Permukaan ketiga harta karun itu diukir dengan lingkaran pola iblis hitam, memancarkan gelombang cahaya jahat. Sekop bulan sabit tentu saja yang paling luar biasa dari semuanya, karena setiap kali Simu memegangnya, ia samar-samar bisa mendengar riak suara jahat, seolah-olah ada iblis yang menghuni senjata itu. Ini adalah senjata spiritual kelas atas. Namun, tampaknya mengandung kekuatan yang agak tidak suci. Memang, itu pasti ditempa menggunakan ritual senjata iblis kuno. Dengan harta karun ini di tangan, siapapun dengan peringkat yang sama bukanlah tandingannya. Rekan Taoishi, apakah kau benar-benar menjualnya? Mata Huang Zhen berkilat aneh, dan ekspresinya langsung berubah. Dengan lambaian tangannya, cahaya putih memancar, menutupi aura ketiga senjata itu, seolah takut terdeteksi. Tentu saja aku menjualnya, Simu tersenyum tipis. Senjata jahat ini direbut dari seorang pemimpin tingkat bumi dalam sebuah penyerbuan gurun, di mana ia mengalahkan sekelompok bandit pasir yang kejam. Meskipun kuat, senjata itu tidak sesuai dengan sifat Zenki dari kultivasinya, dan merupakan beban yang harus dipikulnya. Ia akan berpartisipasi dalam pemilihan masuk tanah suci Qinglan, dan ia perlu melakukan persiapan yang matang. Baiklah, benda ini sangat kuat, dan bahan-bahan yang digunakan untuk memurnikannya juga sangat berharga. Rekan Taoishi dan aku berasal dari klan yang sama, jadi aku tidak akan mematok harga tinggi. Total harga untuk ketiga senjata jahat ini adalah 300.000 batu roh, kata Huang Zhen. Mendengar ini, Simu menundukkan kepala dan merenung, tetap diam. Rekan Taoishi, tiga senjata jahat ini seharga 300.000 batu roh sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Aku yakin kau tidak akan menemukan penawar yang lebih tinggi di kota Qinglan, kata Huang Zhen segera, menyadari kebisuan Simu. Baiklah, Simu mengangguk setuju. Wajah Huang Zhen berseri-seri saat ia menyimpan ketiga senjata jahat itu dan menyerahkan sekantong batu roh kepadanya. Simu mengamati benda-benda itu dengan indera spiritualnya, mengangguk, dan melambaikan batu-batu roh itu. Jika rekan Daoishi memiliki barang lain di masa mendatang, silakan bawa ke toko kami. Saya pasti akan menemukan harga yang memuaskan Anda, kata Huang Zhen. Simu tersenyum tipis dan mengangguk tanpa komitmen. Rekan Daoishi terlihat kelelahan. Anda baru saja tiba di kota Qinglan, kan? Apakah Anda berencana untuk mengikuti ujian masuk tanah suci Qinglan? Tanya Huang Zhen. Tepat, ini pertama kalinya saya di kota Qinglan, dan saya berencana untuk mendaftar ujian masuk ini. Saya tidak terlalu paham dengan prosedur spesifiknya, jadi saya sangat menghargai bimbingan Anda, kata Simu sambil membungkuk. Anda terlalu sopan, rekan Daois. Kita berasal dari klan yang sama, jadi saya akan dengan senang hati berbagi semua informasi ini dengan Anda, kata Huang Zhen, menatap Simu dengan tatapan rumit. Simu memperhatikan tatapan itu dan hatinya tergerak. Tanah suci Qinglan, salah satu dari 3 tanah suci kultivasi utama di wilayah Bintang Miang, mengadakan pemilihan murid setiap 10 tahun. Tidak hanya orang-orang dari bintang Dongsheng, tetapi juga dari planet lain dan bahkan wilayah bintang lain, mendaftar untuk berpartisipasi. Untuk berpartisipasi,
Pertama-tama kalian harus mendaftar di kuil Qinglan di kota, tetapi proses pendaftarannya agak rumit dan memerlukan persyaratan tertentu, kata Huang Zhen. Oh, apa saja persyaratan untuk tanah suci Qinglan? Tanya Simu. Pertama, pelamar harus berusia di bawah 100 tahun dan harus telah mencapai peringkat bumi, kata Huang Zhen. Wajah Simu membeku mendengarnya. Mencapai peringkat bumi pada usia 100 tahun adalah persyaratan yang sangat tinggi, tetapi ini adalah wilayah bintang yang luas dengan banyak jenius, jadi itu wajar. Kedua, pelamar harus memiliki token pemandu. Tampaknya, meskipun kalian memiliki bakat luar biasa, kalian tidak dapat mendaftar, dan tentu saja, kalian bahkan tidak dapat berpikir untuk mengikuti penilaian selanjutnya, kata Huang Zhen. Simu menghela napas lega. Untungnya, ia memiliki token pemandu yang diberikan oleh Kera Hijau. Dari penampilanmu, rekan Taois, seharusnya kau punya token penerimaan. Namun, token penerimaan saja tidak cukup, kau butuh penjamin, lanjut Huang Zhen. Penjamin. Wajah Simu berubah. Mereka yang memiliki token penerimaan memiliki kualifikasi dan kemampuan yang beragam, sehingga membutuhkan beberapa tokoh terkemuka untuk menjamin kelayakan mereka berpartisipasi dalam pemilihan masuk Tanah Suci Qinglan. Terus terang, Tanah Suci Qinglan hanya mencoba menyelamatkan diri dengan menyingkirkan mereka yang tidak memiliki kemampuan tetapi beruntung mendapatkan token penerimaan, kata Huang Zhen. Simu mengangguk, wajahnya muram. Ia sangat yakin dengan kemampuannya sendiri, tetapi ia baru saja tiba di Bintang Suci Timur dan tidak mengenal siapapun, jadi bagaimana ia bisa menemukan penjamin? Apakah rekan Taois si kekurangan penjamin? Kalau begitu, aku bisa membantu, kata Huang Zhen, memperhatikan ekspresi Simu. Simu mengangkat alisnya. Paviliun Haoran juga memiliki beberapa urusan bisnis dengan seorang tokoh penting di Tanah Suci Qinglan. Jika rekan Daois si dapat menyediakan beberapa batu spiritual, saya dapat meminta orang terhormat di gedung ini untuk menjamin tuan muda, kata Huang Zhen.